Jadi pertama tuh ada pola kalimat kan. Kalau di bahasa Indonesia itu biasa kita sebutnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Terus keterangan ini ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris pola kalimat itu yang biasa Bu Hafsa bilang rumus, yang ada misalnya subjek, to be, plus verb, plus place, plus time gitu. Nah, pola kalimat ini tuh di setiap tenses itu beda-beda polanya, rumusnya beda-beda ya kan. Tapi udah pasti ada subjeknya gitu kan. Nah, ini tuh contoh rumus apa ya ini? Present continuous tense. Ini present continuous tense. Kalau past tense beda lagi, present simple present tense beda lagi. Nah, yang paling berpengaruh di setiap kalimat itu tuh subjeknya. Nah, subjek itu orangnya kan. Subjek itu orangnya. Nah, subjek itu ada subjek yang singular, ada yang plural. Nah, subjek yang singular ini tuh single gitu, satu. Nah, singular ini tuh contohnya itu he, she, it. Ini subjek singular. Nah, terus kalau plural itu yang lebih dari satu. Ada I ini satu sih, cuman masuknya dia ke plural. Ada you, ada they, ada we. Nah, ini kamu hafalinnya tuh bisa kayak I, you, they, we gitu. I, you, they, we. Nah, kalau misalnya singular, ini to be-nya is. Jadi kayak he is, she is, it is. Kalau misalnya plural yang kalau misalnya I, ini to be-nya itu am, I am. Kalau you, they, sama we itu to be-nya are. Jadi he is, she is, it is, I am, you are, they are, we are. Kayak gitu. Jadi to be tuh ada ini to be nih. Is, am, are, ini to be. Nah, terus ada verb, ya kan? Verb itu kata kerja. Verb itu tuh ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Setiap kata kerja itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Misal memasak, batasin deh. Misalnya memasak kan, cook itu verb 1 kan, cook. Salah ding, sorry. Verb 1-nya tuh cook. Nah, verb 2-nya cook ini cooked, tinggal ditambahin ed doang. Nah, kalau misalnya verb 2-nya udah tambah ed, verb 3-nya juga sama, cook, cooked. Terus misalnya walk itu verb 1, verb 2-nya tinggal ditambahin ed aja, walked. Terus sama verb 3-nya walked juga.
Misalnya apa ya, apalagi ya, invite, mengundang. Invite, verb 2 nya tinggal ditambahin ed, jadi invited. Verb 3 nya juga sama, invited, kayak gitu. Nah pokoknya setiap kata kerja ini pasti ada verb 2, verb 3 gitu loh. Ini namanya, jadi verb tuh kata kerja. Setiap kata kerja itu ada kata kerja pertama, ada kata kerja kedua, ada kata kerja ketiganya. Nah kata kerja kedua sama ketiga ini tinggal ditambahin ed doang, kayak gitu. Tes ini suaraku kedengeran gak sih? Nah terus ini kan yang tadi aku bilang nih, cooked, ini worked gitu lah ya, tinggal ditambahin ed doang. Nah tapi ada juga verb yang verb 2 sama verb 3 nya tuh jadi berubah katanya. Misalnya go ini kan pergi kan, go ini verb 2 nya tuh bukan ditambahin ed, bukan go gitu, tapi dia jadinya when. Terus verb 3 nya gone. Terus eat ini verb 2 nya ate, verb 3 nya eaten. Nah ini run, verb 2 nya tuh ran, verb 3 nya ran juga. Write itu verb 2 nya wrote, verb 3 nya written. Terus drive ini verb 2 nya drove, verb 3 nya driven. Terus ada juga sing itu verb 2 nya sang, verb 3 nya sang. Ada juga apa ya, drink itu bukan drinked ya verb 2 nya, tapi kayak drank, verb 3 nya drunk. Nah verb yang katanya berubah gini itu namanya irregular verb. Ini tuh irregular. Ini yang ditambah-tambahin ed gini, ini regular. Nah cara taunya verb itu regular atau irregular memang harus dihafal sih. Kalau misalnya udah biasa berbahasa Inggris gitu, biasa kayak biasa udah otomatis hafal. Cuman kalau misalnya nggak terbiasa bahasa Inggris, emang harus agak hafalin sih mana-mana yang irregular kayak gitu. Nah pokoknya yang verb 2, verb 3 nya ditambahin ed itu berarti verb regular. Berarti cook, walk, invite, study, work itu verb regular. Kalau misalnya verb yang verb 2 sama verb 3 ini berubah kata, itu namanya irregular verb. Jadi go, eat, run, write, drive, sing, drink, ini semuanya irregular verb masuknya. Itu. Nah terus ini make verb 1, 2, 3 ini tuh tergantung tensesnya. Kalau present continuous tense itu pakai verb 1 tinggal ditambahin ing, cooking, walking, inviting, studying, working, going, eating, running, writing, driving, singing, drinking. Kalau misalnya simple present tense itu pakai verb 1 juga tapi ditambahin ditambahin s atau es. Misalnya cooks, walks, invites, studies, works, goes, eats, runs, writes, drives, sings, drinks gitu. Tapi itu balik lagi ke subjeknya. Kalau subjeknya plural nggak pakai s. Nah terus kalau misalnya past tense yang baru mau kita pelajarin nanti itu
pakainya verb 2 semua, verb 2 dan verb 1 sih. Kalau verb 3 itu tenses lain lagi.